Bab 1865. Kamu meremehkanku. Saat ini, Tetua Li sangat yakin dengan identitas Mileye sebagai Tuan Muda Raja Kerajaan Iblis Surgawi. Membawa mata air keabadian setingkat dewa. Itu tingkat dewa loh. Hanya kekuatan teratas di dunia kerajaan iblis surgawi dan dewa kuno yang bisa mendapatkannya. Karena mata air keabadian tingkat dewa pada dasarnya ada di tangan para kekuatan super ini. Tetua Li semakin menghormati Mileye. Ini benar-benar Tuan Muda Raja Kerajaan Iblis Surgawi yang sebenarnya. Pastikan melayani dengan baik. Keduanya terus melangkah. Di tengah jalan, Mileye tiba-tiba bertanya, "Tetua Li, ceritakan padaku tentang dunia kuno ini. Kamu juga tahu bahwa kerajaan iblis surgawi jauh dari sini, jadi aku tidak terlalu memahami dengan baik kekuatan tempat ini." Tetua Li mengangguk dengan cepat, "Tuan Muda Ye, ada banyak kekuatan yang kompleks di dunia kuno ini, karena beberapa kekuatan eksternal sering masuk ke sini. Namun, kekuatan eksternal masuk ke sini dan ingin bertahan di sini cukup sulit karena ada banyak xenofobia di sini." Mileye sedikit mengangguk, "Apa kekuatan terkuat?" Tetua Li berkata, "Ada dua yang terkuat. Yang pertama adalah Istana Sengong. Istana Sengong terletak di kota Dewa Kuno. Kota Dewa Kuno adalah kota afiliasi mereka, dan di Istana Sengong ada orang suci." Orang suci. Mileye sedikit mengangguk, "Apakah ada yang lain?" Tetua Li berkata, "Ada juga paviliun perang, mereka terletak di Gunung Keramat di utara Star Territory Dewa Kuno, sangat jauh dari sini, meskipun mereka juga Star Territory Dewa Kuno, tetapi mereka pada dasarnya tidak akan datang ke kota Dewa Kuno ini, karena ini adalah situs Istana Sengong." Setelah berbicara, dia berhenti dan berkata, "Paviliun perang ini adalah sekelompok orang yang sangat mengerikan." Mileye tertawa, "Seberapa mengerikan?" Tetua Li berkata dengan suara yang dalam, "Paviliun perang menyukai pertempuran, suka membuat masalah, dan akan berkelahi jika ada ketidaksepakatan." Saat dia mengatakan itu, dia memandang Mileye, "Tuan Muda Ye bertemu orang-orang dari paviliun perang, maka berhati-hatilah, jangan memprovokasi mereka." Dia berbicara tentang ini, dia tiba-tiba berhenti. Ini adalah Tuan Muda Raja dari Kerajaan Iblis Surgawi. Kerajaan Iblis Surgawi tidak lemah melawan paviliun perang. Tetua Li memberi hormat sedikit, "Tuan Muda Ye, Kerajaan Iblis Surgawi jelas tidak takut dengan paviliun perang, tetapi orang-orang di paviliun perang ini sangat susah urus, Tuan Muda berhati-hatilah." Mileye tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah mengingatkanku." Sementara keduanya berbicara, mereka sudah sampai di kota Dewa Kuno. Dan ketika dia datang ke kota Dewa Kuno, Mileye terkejut. Seluruh kota Dewa Kuno berdiri di langit berbintang, seperti binatang buas raksasa yang tertidur, berdiri di depan gerbang kota, tiba-tiba menyadari kecilnya diri. Dan ribuan kaki di atas kota Dewa Kuno, ada patung pria paruh-baya yang panjangnya ribuan kaki. Pria paruh-baya itu mengenakan jubah putih, dengan tangan kanan di belakang, memandang ke depan dengan mata acuh tak acuh, seolah dunia ini seperti semut. Mileye melirik patung pria di tengah, "Ini siapa?" Tetua Li tertawa dan berkata, "Dewa Kuno." Katanya dia adalah master pertama di Star Territory Dewa Kuno yang melampaui orang suci. "Dewa." Mileye berkata dengan ringan, "Apakah mereka menjadi orang suci atau dewa karena sendiri atau oleh orang lain?" Tetua Li tersenyum sinis, "Aku tidak tahu tentang itu." Mileye mengangguk, "Ayo pergi ke kota." Dengan mengatakan itu, keduanya datang ke gerbang kota. Dan di gerbang kota, berdiri seorang pria berbaju zirah. Tetua Li buru-buru berjalan ke pria berbaju zirah itu, lalu mengeluarkan 20 Saint Crystals of Eternal Life.
Pria berbaju zirah itu sedikit mengangguk, lalu memberi isyarat agar keduanya memasuki kota. Setelah Tetuali membawa Mileye ke kota, Mileye tiba-tiba tertawa dan berkata, "Istana Sengong ini pasti sangat kaya." Tetuali berkata, "Apakah tidak biasa?" Orang tua itu memandang Mileye, telapak tangannya terbentang, dan di tangannya ada setumpuk pecahan, yang tampak seperti vas bunga. Orang tua itu berkata, "Ini adalah botol dewa kuno, senilai 100.000 Saint Crystals of Eternal Life. Kamu memiliki sikap yang baik, aku akan memberimu diskon, berikan saja 90.000 Saint Crystals of Eternal Life." 90.000 Saint Crystals of Eternal Life. Mendengar ini, beberapa orang di lapangan menggelengkan kepala. Bahkan Saint Crystal of Eternal Life tidak sepadan, ini jelas pemerasan. Namun, tidak ada yang keluar untuk mengatakan apapun, karena Mileye jelas datang dari luar. Mileye melirik botol dewa kuno, dan berkata dengan serius, "Ini benar-benar bagus." Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Daoi. "Kamu juga sangat ceroboh untuk menghancurkan barang yang begitu berharga." Daoi berkedip, "Lalu apa yang harus kulakukan?" Mileye menoleh untuk melihat lelaki tua itu. "Aku pikir 90.000 Saint Crystals of Eternal Life terlalu sedikit. Jadi, aku akan memberimu sesuatu untuk mengimbanginya. Menurutmu tidak apa-apa?" Orang tua itu memandang Mileye. "Apa?" Mileye membentangkan telapak tangannya, dan Everly muncul di lengannya. Mata air keabadian tingkat dewa. Seseorang di lapangan tiba-tiba berseru. Segera, wajah semua orang di lapangan berubah. Mata air keabadian tingkat dewa. Pemuda ini benar-benar mata air keabadian tingkat dewa. Di arena, semua orang memandang Mileye dengan ngeri. Dari mana orang besar ini berasal? Ekspresi pria tua di depan Mileye juga berubah dalam sekejap. Membawa mata air keabadian tingkat dewa kemana-mana. Apakah ini gila? Mileye menatap pria tua itu dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, aku akan memberikannya padamu." Dengan mengatakan itu, dia menyerahkan Everly. Ekspresi pria tua itu segera berubah drastis. Dia ragu sejenak, dan kemudian memberi sedikit hormat. "Tuanku, ini salah paham. Salah paham besar. Salah paham." Mileye berkedip, "Kesalahpahaman. Teman Ki memecahkan botol dewa kunomu, kami harus memberikan kompensasi kepadamu. Mata air keabadian tingkat dewa tidak cukup, tidak masalah, aku akan segera meminta keluargaku untuk mengirim lebih banyak." Beritahu keluarga untuk mengirim lebih banyak. Di arena, semua orang tersentak. Senjata ajaib dalam masalah. Dewa macam apa yang diprovokasi ini? Di depan Mileye, wajah pria tua itu langsung menjadi pucat. Dia buru-buru memberi hormat, dan berkata dengan suara bergetar, "Tuanku, ini benar-benar kesalahpahaman besar, aku." Mileye tersenyum dan berkata, "Mengapa, menurutmu satu mata air keabadian tingkat dewa cukup? Jika tidak, aku akan meminta keluarga aku untuk mengirim lebih banyak." Saat berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan jimat transmisi suara muncul di tangannya. Melihat pemandangan ini, pria tua itu ketakutan, dan dia buru-buru membungkuk dalam-dalam, "Tuanku, ini adalah kesalahpahaman, ini adalah kesalahan senjata ajaib, aku menyinggung teman-teman tuanku, tolong ampuni aku, tuanku." Mileye tersenyum dingin, "Ampuni? Apa yang kamu bicarakan? Temanku merusak barang-barangmu, dan aku akan membayarmu kembali, dan kamu meminta ampun." Pria tua itu seperti akan menangis. Siapa orang ini? Mileye menatap pria tua itu, "Ayo, ambillah." Pria tua itu menggelengkan kepalanya dengan cepat, "Tidak, aku tidak berani."
Mileye tiba-tiba berkata dengan marah, "Kenapa kamu memandang rendah aku dan kerajaan iblis surgawi?" Kerajaan iblis surgawi. Mendengar ini, pria tua itu merosot ke tanah, seluruh wajahnya pucat. Bersambung.